Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Tidak sah khutbah Jumat bila khatib tidak membaca ayat ini. Berarti ayat ini sangat penting, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-maumu. Bahkan ini mati mau atau tidak pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, polisi mati. Oh, senangnya. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Mau atau tidak pasti mati. Mau sekali mati, tidak tiba ajalnya, tidak mati. Ada orang selingkuh suaminya. Coba lihat ibu-ibu, baru cerita dia sudah mulai bingung. Akhirnya dia mau bunuh diri. Dia ambil pisau dapur, dia iris urat nadinya. Ternyata pisau yang dipakai tumpul, tidak jadi mati. 1 bulan kemudian dia dapat lagi WhatsApp suaminya selingkuh. Dia ambil racun, dia minum dalam kamar, tapi dia lupa kunci kamarnya. Karena buru-buru minum, akhirnya lebih banyak masuk di mulutnya daripada, lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Muntah-muntah, tidak jadi lagi mati. 3 bulan kemudian dia dapat lagi suaminya selingkuh, mau bunuh diri lagi. Dia lihat pisau, gagal. Dia lihat racun, gagal. Dia ingat di belakang rumahnya ada sumur. Dia lari ke belakang rumahnya, lompat masuk ke dalam sumur. Ternyata dia lupa saat itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Kalau bukan ajal, tidak mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin ingatkan kepada kita, wahai masyarakat Jakarta Regensi, hati-hati kalian. Kau lahir agamamu Islam, kau nikah syariat Islam, KTP-mu kau tulis dengan jelas agama Islam, tapi belum tentu kalian bisa mati dalam keadaan Islam. Adakah orang Islam yang mati kafir? Banyak. Contoh aja ini ya, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Beleng-beleng. Ada kau judi tidak jelas, mending kau belikan itu sop konro. Didapat sama polisi, dikejar. Ini judi ilegal ini. Jangan lari. Masih lari. Polisi kejar juga. Jangan lari. Masih kencang, tambah kencang larinya. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Ada juga saya lihat polisi besar perutnya. Tidak keren. Kalau Satpol PP besar perutnya ya wajar toh. Ini polisi pasti kurang latihan ini polisi ini. Apa gaspol? Dikejar sama polisi, lari, terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Masih lari, tembak 2 kali ke langit.
Masih lari, tembak 3 kali. Masih lari, terpaksa dilumpuhkan. Polisi bilang, jangan lari, saya lumpuhkan kamu. Tembak kakinya, dah! Kakinya ditembak, kepalanya dia kena. Saya tanya temanku yang polisi, bos, bagaimana caranya? Nah, selalu ku tembak kakinya, kenapa kepalanya dikena? Dia bilang, soalnya waktu ditembak dia jongkok begini ya, dia kena kepala bos. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia baik-baik. Woi bu, woi, jangan musuh polisi. Bapak ibu pikir enak di Indonesia kalau tidak ada polisi? Ah, bu, woi, rumah dirampok, harta dihabisi, anak gadis diperkosa di depan mata kita, suami dibunuh di depan kita. Kita video dan kita foto, kita tahu pelakunya, kita lari ke polisi. Tolong Pak Polisi, kejar pelakunya. Ini orangnya, saya tahu ini pelakunya. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ayo, anak muda. Woi, kalau hilang motormu siapa kau cari? Hah? Siapa? Pak Imam. Tidak ada dapat. Siapa kau cari? Polisi. Saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak mobilku. Mau maju tidak bisa maju, mau mundur tidak bisa gerak. Saya baca surah Yasin, mudah-mudahan cepat bergerak. Baca 2 kali sahatam, tidak goyang-goyang mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas, selesai. Dan kita juga bisa pengajian di sini karena ada polisi yang menjaga dan memberi kita izin. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi peling India. Biar anak SMP nak minta juga uangnya. Kau melanggar ini. Kau tidak lihat ini rambu-rambu. Saya lihat Pak. Kenapa kau tidak lihat? Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Karena kalau kau lihat saya, kau lari dong. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita dihadiri Bapak Kapolres Tabes Kota Samarinda. Ini yang baju putih. Beliau baru 2 bulan di Kota Samarinda. Yang tadinya pendampingnya Pak Yusuf Kalla. Nah, beliau ada di malam ini karena cintanya kepada kita acara malam ini. Maka saya bebas gaspol malam ini. Kalau ada yang ganggu saya, ada Kapolres. Apa? Bukan kaleng-kaleng ini bos. Jago ketawa cilaka. Siapa lagi yang bisa mati dalam keadaan kafir? Siapa? Mereka yang menerima serangan fajar kalau pilkada nanti. Mane piro. Ini ibu-ibu juga sudah pandai main politik. Wah gampang Pak, ini kami punya majelis taklim 40 orang. Saya bisa arahkan tapi tolong belikan kami seragam. Nih, dengar saudara-saudara sekalian. Kalian yang menerima duit serangan fajar, bahkan kau tulis di rumahmu, siap menerima serangan fajar. Dan kalian ambil itu duit, demi Allah duit yang masuk dalam perutmu membuat doamu susah diijabah Allah. Dan kalau masih ada dalam barang itu kau meninggal, kau bisa mati dalam keadaan kafir. Makanya nih sebentar lagi 2020 Samarinda mau pilkada. Adik-adik yang punya KTP, kalian punya hak suara. Ayo bangun kota Samarinda. Ini kota Samarinda luar biasa. Sebelah kanan tambang, sebelah kiri tambang, depan tambang, belakang tambang, di tengah banjir. Iya. Mau tidak banjir lagi? Mau tidak longsor lagi? Manfaatkan 2020, jangan kau terima uang sogok. Kalau ada yang datang bawakan kau sogok di komplek ini, rekam, bawa kau polisi, tangkap dia, lempar kepalanya kalau perlu. Itulah yang rusak negara kita. Orang-orang begitulah politisi yang rusak negara kita. Bisa? Betul? Baru ku ambil di nanti. Ayo, saudara-saudara sekalian, kalian tidak akan kaya dengan menerima uang politik.
pun kalian tidak akan miskin dengan menolak uang politik. Tapi yang pasti, kalau kalian hanya mau pilih pemimpin yang nyogok kalian, maka yang terpilih pemimpin adalah pemimpin yang banyak duitnya meskipun dia pezina. Pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang banyak duitnya meskipun dia akhlaknya hancur. Tapi kalau kalian menolak uang politik, kalian menolak sogok, maka orang-orang yang terpilih adalah orang yang baik meskipun dia tidak banyak duitnya. Bisa Ibu? Nah, mulai diam. Ragu-ragu lah dia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan pemerintah, musuh kalian bukan ulama, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika ibu bapak menerima undangan acara ini, setan menggoda kita, "Dah usah kau datang, banjir, dah usah kau datang, becek jalan, kotor bajumu, dah usah kau jalan, bisa hujan, lebih kau tidur." Maka orang-orang yang tidak bisa datang karena kena godaan setan, bapak-bapak alhamdulillah hadir di tempat ini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Apakah setelah bapak hadir di tempat ini setan menyerah? Setan menyerah Ibu? Tidak, dia goda lagi kita. Tidak usah kau dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP kena godaan setan. Tuh ibu-ibu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Gembiranya nih bapak. Ibu simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu. Untuk apa ibu rekam? Nah, gelap begini mana nampak? Mau sekali ditahu ada HP-nya. Simpan dulu HP-nya. Woi, sudah dikasih tahu bahwa pegang HP ketika dengar ceramah godaan setan, masih juga dia pegang HP-nya, bukan lagi kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Ini cowok-cowok yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan kau tidak dapat jodoh. Simpan dulu HP, simpan, tidak usah kau rekam deh, tidak usah rekam. Tidak nampak juga, suaranya juga tidak jelas. Ini ada channel saya. Gambarnya nanti bagus, suaranya jelas. Tinggal kau nonton, jangan lupa like and share. Ayo simpan HP, simpan. Tuh ada lagi selfie. Paling saya tidak suka ini ibu-ibu kalau selesai kita ceramah dikejarnya kita. Ustaz selfie dulu, selfie. Orang capek disuruh selfie. Selfie sudah kembali ke kampungnya. Selfie dulu Ustaz, selfie. Ayo sini. Karena tidak dilayani, dia update status sombong. Kita layanilah. Ulangi Ustaz, kabur. Ulangi Ustaz, kabur. Ulangi. Nah biar kau ulangi 10 kali. Mukamu yang kabur. Simpan dulu HP, simpan dulu ya. Bisa. Adik-adik bisa simpan HP? Bisa? Oke, terima kasih. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? 10. Cacat dong. 20 kan ada kakinya. Coba hitung ibu. Kaki 10, tangan 10 berapa? 20. Tapi ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya ke malaikat ini, "Wahai malaikat Jibril, malaikat apa itu? Banyak benar jari-jarinya." Jibril menjawab, "Itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan." Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini yang 1 juta jari-jarinya, "Wahai malaikat,
Apakah betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya. Kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di darat. Semua aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan Jakarta Regency. Mereka berkumpul bareng-bareng. Lalu mereka bersalawat kepadamu bareng-bareng. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka kalau kumpul seperti ini, jangan sia-siakan. Banyak bersalawat. Kalau Bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya mau ajak bersalawat, tapi saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Betul bisa? Maka bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar ini bubuhan perempuan. Ayo, ayo, ibu, jangan mau kalah. Ikut salawat, kerasin suaranya ibu. Ikut sama saya ibu. Ayo. Salatullah salam ala toha rasulillah. Ala yasin. Alhamdulillah, terima kasih. Ini bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu kita laki-laki. Makanya ibu-ibu janda, kalau ditelepon suaminya orang jangan buat suara mendayu-dayu. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya orang tak tergoda, kau goda suaramu. Lagi di mana ibu? Di rumah aja pak. Kok mau berak? Coba ya tegas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Oh, ndak ditelepon lagi kau besok. Woi, kejamnya ini bu. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caleda. Ada juga Bugis di sini. Banyak Bugis ini. Memang hebat ini orang Bugis, karena bisa dilawan. Saya pergi ke Kalimantan Timur di Bidu-Bidu Berau, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Sangatta, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Lok Tuan, Bontang, banyak orang Bugis. Saya nyebrang ke Samarinda seberang, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Hebat ini orang Bugis, banyak sekali. Nah, ibu-ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak. Diam bu ya, diam. Ayo pak, adik-adik remaja, jangan mempermalukan jenis kelamin bos. Yuk, sholatullah Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah. Alhamdulillah, terima kasih. Kau diam semua, kita dengar ini di atas panggung. Diam, kita dengar ini gaya-gaya semua ini. Ayo. Enak-enak dia duduk di atas panggung, dapat gue lagi. Kita dengar, ayo Pak Kapolres, jangan mempermalukan Pak Dandim. Ayo. Sholatu salamullah. Yang kau pakai mic. Soleh. Tolong. Ini saya tahu kencang karena ada Pak Dandim sama Kapolres di atas. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu kali Nabi kumpul para sahabat. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna manil muflis?" Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat? Bangkeroi matu ku akhirat. Macam-macam jawaban sahabat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa Ramadan, dia juga Senin Kamis. Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat, bahkan rawatibnya jalan, sunnah-sunnahnya. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat harta dan zakat fitrahnya. Barangkali yang sudah tidak haji padahal dia mampu.
Dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Heran sahabat. Kalau begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kenapa bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Bagaimana caranya? Kok bisa bangkrut? Lalu Nabi berkata, betul, hablum minallahnya baik, hubungannya kepada Allah baik, tapi sayang seribu sayang, hubungannya kepada sesama manusia hancur. Sama tetangganya Jakarta Regensi dia musuhi semua. Akhirnya ketika dia setor sholatnya, ya Allah, ini salatku 30 tahun semenjak saya jadi Islam. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah tetangga di Jakarta Regensi. Nah serobot tanahku, nah ambil tanahku 1 meter. Saya mau lapor ke polisi, taman sama polisi. Saya minta keadilan ya Allah. Lalu Allah berkata, kalau begitu ambil sholatnya 30 tahun. Sudah habis sholatnya 30 tahun. Dia setor lagi zakatnya, ya Allah ini zakatku. Datang lagi temannya, saya juga pernah difitnah di komplek. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya saya tinggalkan komplek karena saya malu dituduh berselingkuh. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya zakat 30 tahun. Habis sholat, habis zakat. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah difitnah. Katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya saya tidak naik-naik pangkat. Allah berfirman, ya sudah, ambil dia punya haji. Setor lagi amalnya yang lain. Ya Allah, ini amal kebaikanku, puasaku 30 tahun. Datang lagi, tunggu dulu, saya pernah sama-sama caleg di Samarinda. Saya sudah jual sawah saya, habis saya 2 miliar duit. Gara-gara dia sebarkan berita kebencian kepada saya, dia sebarkan fitnah soal diri saya. Akhirnya saya tidak menang. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya itu 30 tahun. Habis sholat, habis puasa, habis zakat, habis haji, masih ada yang datang. Saya juga pernah disakiti Allah. Saya minta keadilan hari ini. Ini orang yang tadi banyak amalnya, dia berkata, ya Allah bagaimana lagi, sudah habis ini amalku. Beko ni carana puana capur ni amalku ye. Allah lalu berfirman, tidak ada keburukan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, orang yang pernah kau sakiti, ambil dosanya. Ambil dosanya 5 tahun. Datang lagi, saya juga pernah disakiti, ambil dosanya 10 tahun. Saya juga ya Allah, ambil dosanya 3 tahun. Habis puasa, habis zakat, habis sholat, habis haji, semua habis. Dosanya orang yang masuk. Inilah bahayanya orang yang memutuskan silaturahmi. Maka kita menghindar diri dari sifat itu. Maka malam ini kita tabligh akbar untuk menyempatkan, merapatkan dan menyatukan kembali persaudaraan. Sekarang, apa sebabnya putus persaudaraan? Kenapa orang baku musuh-musuh? Satu, sebab utama bertengkar orang gara-gara pilkada. Dengar saudara-saudaraku warga Samarinda, kalian jangan bertengkar gara-gara beda calon. Siapa calonmu? A. Siapa calonmu? B. Siapa calonmu? C. Semua baik, semua orang Samarinda. Pilih saja mana yang kamu pilih, tidak usah menjelek-jelekkan orang. Jangan kalian bertengkar gara-gara janji politik. Janji politik kau percaya? Dongok. Itu dia itu politisi. Kalau mau dipilih langsung datang semua di masjid. Langsung penampilan alim. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Baru tidak pernah didapat sholat. Dia pasang baleho di pinggir jalan, kepalanya di bawah. Baru dia tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Nah, bilang orang di kampungku pak kepala talang. Jangan percaya. Jangan kalian bertengkar gara-gara pilkada. Pilkada ini adalah pesta demokrasi. Namanya pesta kita bersenang-senang. Ibu-ibu pernah ke pesta perkantin? Pernah ke pesta ulang tahun? Yang namanya pesta, yang ada di otak kita kalau pesta senang-senang, ada makan bareng-bareng, kadang-kala ada musik. Namanya pesta, tidak takut kita datang. Kenapa? Gembira-gembira.
Pesta pengantin mana? Orang mau takut ke pesta pengantin. Kecuali yang bawa istrinya dan di pengantin ada selingkuhnya. Takut dia itu ketemu mati kita. Ayo, jangan bertengkar gara-gara pilkada. Yang merusak pilkada sebenarnya ini bukan calon. Siapa? Tim sukses. Ini tim sukses. Kalian silahkan jagokan jagoanmu, tapi jangan jelek-jelekkan calon orang lain. Dengar Bapak Ibu sekalian ini masyarakat. Saya cinta kalian karena Allah. Meskipun saya tidak tinggal di Samarinda, rusuh Samarinda saya tidak rugi. Tapi kalian adalah saudara-saudara kami semuslim, saudara-saudara kami rakyat Indonesia. Kalian rusak, kalian rugi, kalian sengsara kalau pilkada kalian bertengkar. Ribut masih misalnya gara-gara pilkada, bakar pasar, siapa yang rugi? Orang yang berdagang di pasar. Ribut saling membakar, siapa yang rugi? Mereka juga yang tinggal di tempat itu. Orang yang mau jadi wali kota, orang mau dapat kursi jabatan, orang mau dapat pangkat jabatan, lalu kita bertengkar, bodoh namanya. Bisa Ibu? Lihat ini, kalian tim sukses, jangan bodoh-bodohi rakyat. Kalian juga rakyat, jangan memeras calon. Mari lewati pilkada ini dengan tenang. Tidak usah ribut, tidak usah bertengkar, apalagi sampai menyebarkan berita-berita kebohongan, berita-berita fitnah, berita-berita kebencian. Orang kemudian keberatan, ibu dilapor, masuk penjara. Orang jadi wali kota, ibu masuk penjara. Maka sudah tidak saatnya kita bertengkar gara-gara pilkada. Yang kedua, apalagi yang bisa membuat kita bertengkar? Kesombongan. Apa itu sombong Ustadz? Pakai barang-barang mahal? Belum tentu. Lalu apa itu sombong? Kata Nabi, sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Apa yang menyebabkan orang biasa datangnya sombong? Kata Nabi, 4 penyebab datangnya sombong. 1, bertambahnya ilmu. Ini para mubalik. Sekarang banyak anak-anak sekarang ini baru belajar agama di YouTube. Baru 3 bulan belajar agama, kayak dia saja mau masuk surga sendiri. Semua salah. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, doa bersama bid'ah. Padahal bukan bid'ah juga, kamu yang belum baca semua kitab. Ini anak-anak sekarang nih gampang sekali mengkafirkan. Saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa kau Ustadz bicara sunnah-sunnah baru kau tidak pelihara sunnah? Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya tidak ada jenggotmu. Ini mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya malah sudah kasih minyak penumbuh jenggot, marah-marah istri saya di rumah. Dia bilang, apa ini Ustadz? Kasih kotor-kotor bantal. Jangan ya, adik-adik sekalian silakan belajar agama, tapi jangan menjadi pemikiran yang radikal. Silakan belajar agama, tapi jangan kau salahkan orang yang ada berbeda pendapat denganmu. Contoh, zaman saya dulu awal-awal belajar agama, memang rasanya ini saya lah yang paling benar, semua salah. Jabat tangan, saya bilang sesat jabat tangan dengan bukan mahram. Perempuan kau laki-laki bukan sesama, haram, batal itu. Oh ternyata jangankan jabat tangan, kau tidak jabat tangan bisa dosa. Kau hanya bayangkan saja bisa dosa. Kalau kau nafsu, contoh, adik-adik kau lagi baring-baring, kau tidak lihat paha, tapi kau bayangkan pahanya temanmu sambil kau pegang-pegang begini. Dosa padahal kau tidak lihat. Saya lihat paha cewek belum tentu dosa. Kok bisa saya bereaksi? Lihat paha cewek putih bersih, subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk halus itu. Saya dapat pahala, padahal saya lihat. Bisa jadi kalian lihat paha, kalimat istighfar dapat dosa. Kenapa? Kau nikmati. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dosa kau bos. Ya. Nah, jangan kaku dalam memahami agama ini.
Adik-adik sekalian, silakan kau belajar agama, tapi jangan gampang menyesatkan seolah-olah hanya dia mau masuk surga. Luas itu surga, bos. Ya, sedikit-sedikit bid'ah, sesat, masuk neraka. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak pada zaman Nabi, sini kau. Ada mic pada zaman Nabi? Tidak ada. Maka kasih tahu itu ustadzmu kalau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Tidak ada mic pada zaman Nabi. Ini bid'ah, bos. Tidak ada baik pada zaman Nabi. Kasih tahu itu ustadzmu, jangan ceramah pakai YouTube. Kenapa? Tidak ada YouTube pada zaman Nabi. Nabi dari Madinah ke Mekah naik haji pakai apa? Pakai apa? Onta. Maka silakan dari Samarinda seberang, kau naik onta lah pergi tanah suci. 17 tahun dah sampai ke Dongo. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia kasih pikun. Ada orang ibu banyak sekali gelarnya, dosen, dekat-dekat pensiun dia mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kopi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah kau cium-cium saya. Langsung suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Wah, ternyata pembantunya dia cium. Ya juga modus, Pak, besok mau pura-pura modus. Masuk kamarnya pembantu, didapat sama anaknya, ikut kira mamamu nak. Ya. 2. Penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya pangkat dan jabatan. Dandim, Kapolres, Wali Kota, DPR, jangan sombong. Kenapa? Itu titipan, paling lama 5 tahun kalau anggota DPR. Jangan sombong karena Wali Kota. Kenapa? 5 tahun aja, bos. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak, wabillahi taufiq wal hidayah, keluar kau dari kantor Wali Kota. Dandim, Polres, jangan sombong. Kenapa? Ada mutasinya. Oke, masih naik pangkat, ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Lawan itu pensiun. Ayo, Polres, Dandim, anggota DPR, Wali Kota saja tidak boleh sombong padahal ada jabatannya. Kenapa? Karena itu temannya setan. Apalagi security. Kau mau sombong, pret? Ayo, sombong temannya setan. Ganion mutakabbir, orang kaya yang sombong temannya setan. Tapi kalau orang bilang kaya, sombong, tinggi pangkat, banyak uangnya, sombong, masih wajar. Ya wajar lah dia sombong, banyak duitnya, terkenal, tinggi pangkatnya, wajar. Tapi kalau miskin, jelek mukanya, pengangguran, gak ada kerjanya, sombong lagi.